VCD ini dibagikan gratis dengan tujuan untuk berbuat kebaikan. Profil dari kebudayaan Cina sampai saat ini mempunyai sejarah 5.000 tahun. Karya dan keberadaan seni budaya dari Tiongkok merupakan simbol kebudayaan ciri tersendiri. Ribuan tahun warisan mempersiapkan kanvas untuk perkembangan yang luar biasa di bidang lukisan, kaligrafi, seni keramik, drama, dan juga literatur. Master dari berbagai bidang telah muncul di setiap generasi. Karya mengagumkan mereka menghiasi sejarah karena keunikan peradaban mereka. Lukisan refleksi neraka ini merupakan penyatuan dari seni dan budaya. Dengan keteguhan, pelukis ini menyelesaikan karya hebat ini dalam waktu 1 tahun. Walaupun dia sudah berumur 75 tahun, pencapaian semacam ini belum pernah didapatkan sebelumnya. Selain itu, lukisan sepanjang 50 meter ini menggambar lebih dari 1.000 tokoh manusia dan melukiskan pemandangan bunga, tanah, binatang, pegunungan, dan air. Seni pembuatan lukisan tersebut dinilai hebat sekali. Pada gambar, terkandung makna jiwa yang mendalam, bisa membuat sanubari orang tergugah untuk melakukan hal yang baik. Ini ajaran terbaik yang diberikan seorang seniman pada manusia. Tuan Jiang Yuji lahir pada tahun 1938. Pada tahun 1964, beliau melakukan pameran lukisan untuk pertama kalinya. Pada tahun 1965, lukisan berjudul Tiandan Fungguo mendapatkan penghargaan dari PDK dan dipersembahkan sebagai hadiah nasional untuk Presiden Korea Selatan Bu Zhenxi. Dan sekarang tersimpan di Museum Nasional Seoul. Beliau telah banyak memenangkan penghargaan. Pada usia 30, beliau menyadari sia-sianya ketenaran dan memulai kehidupan yang lebih sederhana. Saat pameran pertama, guru beliau bernama Tuan Ling Bingnam menerangkan, seni tidak hanya untuk dinikmati dan untuk hiasan, tapi harus dapat memurnikan dan menggugah hati orang. Karena itulah karya-karya seni beliau yang selanjutnya mengandung makna yang dalam walaupun tidak dapat berkata-kata. Pada zaman dulu, Konghucu membuat buku musim semi dan musim gugur yang merupakan catatan kejadian masa kehidupannya. Ini membuat mereka yang tidak bermoral takut akan akibat perbuatan mereka. Saat ini, lukisan gambaran mengenai neraka telah beredar, berharap dapat menggugah sanubari dari para cendekiawan, seniman, politikus, dan para pekerja di media. Agar kita semua menyadari tanggung jawab kita di zaman ini dan memanfaatkan pengaruh mereka secara positif. Juga mendorong orang-orang untuk lebih rendah hati, sederhana, dan jujur. Bagi Tuan Jiang, menggugah pikiran manusia melalui lukisan tetap menjadi keinginannya bagi semua umat manusia. Inilah perkenalan untuk lukisan gambaran mengenai neraka. Kehidupan manusia sangatlah pendek. Kehidupan manusia tidak kekal. Ketika kita tidak bernafas, maka hidup kita berakhir. Kalau manusia bisa terlahir, maka juga ada kematian. Kita harus tahu kemana kita pergi sesudah kita meninggal. Apakah terlahir di alam Sukhavati, atau menjadi dewa, atau masuk neraka, atau terlahir sebagai hantu kelaparan, terlahir kembali sebagai binatang, atau manusia. Tidak ada yang terlepas dari karma yang kita perbuat di dalam kehidupan ini. Gambaran perubahan di alam neraka menceritakan kebenaran tentang penderitaan manusia di dalam neraka. Semuanya adalah karena perbuatan kita sendiri dan kita harus menanggung akibatnya. Dan semua itu bukanlah ditetapkan oleh Raja Yama. Setelah melihat lukisan ini, kita harus menyadari betapa sulitnya untuk dilahirkan kembali menjadi manusia. Hal ini benar-benar sangat mengerikan. Pikiran-pikiran yang akan mengakibatkan penderitaan dan siksaan di neraka. Sutra mengatakan, menyesali dan bertobat dengan setulus hati atas kesalahan dan dosa bisa melepas kita dari karma buruk. Semoga kita bersama-sama menjalankannya.
Buddha Amitabha menjemput kita ke alam Sukhavati. Pencapaian terhebat kehidupan kita adalah bisa berhasrat terlahir di tanah suci. Ini akan mengakhiri proses kelahiran kembali dan membebaskan kita dari penderitaan kehidupan maupun kematian. Dan alam Sukhavati adalah tanah yang tenang, yang dibangun oleh Buddha Amitabha dengan kekuatan ikrar tak terbatas. Tujuannya adalah untuk membebaskan manusia dari penderitaan. Jika kita punya iman dan ikrar untuk melafalkan nama Buddha segenap hati, jika kita memiliki ketulusan dalam iman, ikrar dan perbuatan kita, dan jika kita mematuhi Buddha dalam cara hidup kita, maka pada saat kehidupan kita berakhir, para Buddha dan para Bodhisattva akan datang menjemput kita ke alam surgawi. Rajin melatih 10 kebajikan akan dilahirkan di alam surga. Jika kita tidak bisa terlahir di alam Sukhavati, tapi dalam masa hidup kita menimbun kebajikan, kita masih dapat masuk surga untuk menikmati kesenangan. Tapi setidaknya harus memenuhi 10 kebajikan. Apa 10 kebajikan itu? 1. Tidak membunuh. 2. Tidak mencuri. 3. Tidak berbuat asusila. 4. Tidak berdusta. 5. Tidak gombal. 6. Tidak mengadu domba. 7. Tidak bicara kotor. 8. Tidak serakah. 9. Tidak membenci. 10. Tidak bodoh. Terlahir sebagai manusia dengan menjalankan 5 sila Buddhis. Buddha bersabda, susah terlahir sebagai manusia. Begitu bentuk manusia hilang, akan sulit mendapatkannya kembali. Bagaimana kita bisa terlahir kembali lagi menjadi manusia? Syarat paling mendasar yaitu harus mematuhi Pancasila Buddhis. Apa 5 sila Buddhis itu? 1. Tidak membunuh. 2. Tidak mencuri. 3. Tidak berbuat asusila. 4. Tidak berdusta. 5. Tidak minum minuman keras. Kemudian mengenai kaya dan miskin, semuanya tergantung pada karma baik dan buruk yang dibuatnya. Ada pepatah, untuk mengetahui perbuatan kita di kehidupan sebelumnya, lihatlah apa yang kita miliki pada kehidupan saat ini. Untuk mengetahui bagaimana kehidupan kita selanjutnya, perhatikan saja apa yang kita perbuat dalam kehidupan saat ini. Kita harus mengerti dengan jelas teori ini. Melakukan 10 perbuatan jahat kembali ke alam neraka. 10 kejahatan adalah kebalikan dari 10 kebajikan. Hidup manusia hanya sebentar. Jika kita tidak menyadari pentingnya menimbun karma baik, atau tidak memahami hukum sebab akibat, atau tidak menimbun kebajikan dan nilai, maka saat kita berdiri menghadap hakim di alam neraka, sudah terlambat untuk menyesalinya. Terlambat untuk menyesal. Hakim sudah tiba untuk menghakimi kita. Ini seperti baru bangun dari mimpi. Semua perbuatan saat hidup akan dihakimi saat kita meninggal. Raja Setan merupakan perubahan wujud dari kekuatan karma. Orang yang tidak berbuat jahat tidak akan merasakan ketakutan di neraka. Kengerian itu bukan karena kekejaman Raja Yama, atau karena mereka memang ingin memberi penderitaan pada kita. Penglihatan akan neraka adalah akibat dari karma masing-masing, tidak lebih dan tidak kurang. Aula pertama di dalam neraka, Aula Raja Qin Guang. Aula ini mengendalikan seluruh manusia yang meninggal muda. Hukuman dalam neraka sudah diputuskan. Semua roh yang dibawa ke aula ini untuk diadili dan diberi keputusan akan dihukum di alam neraka untuk mengurangi karma buruk mereka. Jika roh seseorang dapat mengimbangi perbuatan baik dan buruknya, maka roh itu akan dikirim ke aula 10
untuk dilahirkan kembali. Tidak ada yang bisa sembunyi di hadapan cermin karma. Orang licik dan jahat akan terungkap. Ketika meninggal, tak ada yang dibawa kecuali karmanya sendiri. Cermin karma akan memperlihatkan semua perbuatan jahat kita. Tak ada yang bisa memungkirinya. Berbakti adalah paling utama dari ratusan kebajikan. Dosa paling berat adalah bunuh diri. Bunuh diri adalah perbuatan bodoh dan juga sangat menderita. Pembalasan dari dosa bunuh diri lebih menyakitkan. Orang itu harus mengalami penderitaan bunuh diri terus-menerus karena dia belum membalas 4 jasa kebajikan. Jasa kebajikan orang tua, guru, negara, dan seluruh manusia. Jika seseorang bunuh diri tanpa memenuhi kewajibannya dulu, bukan hanya orang tua yang merasa sedih, tapi pasangan dan anak-anaknya akan menjalani hidup yang menderita. Karena itulah, dosa ini dianggap sangat berat. Kekacauan di dunia diawali oleh hilangnya kesadaran dan pendidikan moral yang baik. Dalam kehidupan kita, mudah untuk melakukan karma buruk. Contohnya, seperti terikat dengan perbuatan asusila atau perjudian, ketagihan minuman keras, dan tidak berbakti pada orang tua, atau melupakan jasa orang lain. Satu kesalahan mengakibatkan penyesalan berkali lipat. Sudah terlambat menyadarinya ketika ajal sudah di depan mata. Jika semua gagal melaksanakan kewajibannya, karma yang tidak terhingga akan didapatkan. Ada 3 sumber dasar kesalahan-kesalahan manusia: keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Kurangnya moralitas di zaman ini disebabkan oleh manusia yang tidak menuruti ajaran-ajaran dari orang kudus dan mulia. Banyak orang yang mengenali agamanya sendiri hanya dari luar, bukan dari inti ajarannya, yakni nilai moralitasnya. Mengabaikan inti ajaran dan hanya berfokus pada formalitas akan mengakibatkan kebingungan dan mundurnya moralitas mereka. Jika kita tidak mempraktekkan yang kita pelajari, kita seharusnya merasa malu. Kami mulai menyebarkan ajaran mulia untuk mendidik masyarakat. Jika tidak mengharmonisasi diri dengan ajaran tersebut dan tidak berperan sebagai panutan, namun sebaliknya mencari ketenaran dan keuntungan semata, maka mereka pertama akan masuk neraka untuk diberi pengajaran, lalu masuk neraka lain untuk menebus dosa-dosanya. Mereka yang berbuat curang, mengecewakan mereka yang tulus. Tujuan pendidikan sosial adalah mendidik dan melayani masyarakat. Tujuan utama mereka adalah kepentingan masyarakat. Jika mencari keuntungan, dia bukan hanya menjelekkan nama baik pendidik, tapi juga mengecewakan masyarakat. Contohnya, jika pengajar sutra Buddha salah mengucapkan kata-katanya, atau jika mereka tidak fokus dan tidak tulus, maka mereka harus mengurangi dosanya setelah meninggal, kemudian dibawa ke neraka lain untuk menebus dosanya. Cahaya redup lentera minyak tidak dapat menerangi hati orang yang gelap. Pengetahuan baru bisa memberikan keuntungan bagi manusia lain, tapi juga bisa membawa bencana jika orang yang menyandang nama agama tidak dapat mentaati ajaran-ajaran sutra. Mereka akan mengalami penderitaan yang hebat saat hakim tiba. Mereka juga akan terlahir kembali sebagai binatang untuk menebus dosanya. Manusia dibawa ke berbagai neraka sesuai dengan dosa mereka, yang ditentukan oleh jalur karma dan perbuatan-perbuatan kita di masa silam. Hukuman yang sesuai akan dijatuhkan pada kita. Neraka pilar. Dikatakan, pikiran buruk berasal dari kehidupan yang nyaman. Di zaman ini, banyak orang yang melakukan perbuatan asusila. Orang yang masuk neraka ini dulunya senang melakukan perbuatan asusila dan perjinahan. Mereka yang menjual buku-buku, film, CD pornografi, atau mengambil foto, menulis, mempertunjukkan hal-hal porno dan sejenisnya. Setelah meninggal, mereka akan masuk ke dalam neraka ini. Mereka dipaksa untuk memeluk tiang tembaga yang terbakar panas dan merasakan mati terbakar pada seluruh tubuh mereka.
Lalu mereka akan dihidupkan berulang kali dalam neraka ini sebagai hukumannya. Sakit penderitaannya tiada tara. Setelah mereka menghapus karma buruknya, mereka akan terlahir ke alam binatang. Setelah itu, mereka akan terlahir kembali menjadi manusia. Mereka biasanya miskin, tidak disukai, dan umur pendek. Neraka ranjang api. Neraka ranjang api sama seperti papan pemanasan di alam manusia. Pria yang melakukan perbuatan asusila dipaksa memeluk tiang tembaga, sedangkan wanita disiksa di atas ranjang api. Mereka yang suka membunuh dan memasak daging dengan berbagai cara, atau yang suka menginjak serangga, akan masuk neraka ini setelah meninggal. Masa hukuman dalam neraka ini sangat panjang, tidak terbayangkan. Jika mereka sudah selesai menghapus karma untuk neraka ini, tapi masih punya karma buruk lain, mereka akan dimasukkan ke neraka lain untuk membersihkan karma itu. Aula neraka kedua, Aula Raja Cuciang. Raja Cuciang memimpin aula kedua, menguasai neraka besar Huo. Yang datang ke sini adalah mereka yang melakukan begitu banyak pembunuhan. Hukuman yang diterima sepadan dengan tiap pembunuhan yang dilakukan. Begitu dia membunuh, begitulah dia dibunuh. Mereka masuk ke neraka ini karena senang membunuh di kehidupan silam mereka. Jika pembunuhannya dapat dibagi menjadi 3 tingkat, maka akan ada 3 tingkat neraka yang sepadan. Singkatnya, hukuman sesuai dengan karma masing-masing, dan manusia dapat dikirim sampai ke 16 tempat untuk menjalani hukuman. Seseorang akan masuk ke neraka lain setelah menyelesaikan penderitaan di sini. Hukuman ini bisa berlangsung selama ratusan atau ribuan tahun. Penderitaan semakin meningkat di tiap lapisan dari 16 tempat ini. Setiap lapisan terhubung, sehingga penyiksaan tidak ada hentinya. Neraka menusuk perut. Mereka yang melukai makhluk hidup lainnya, seperti membunuh makhluk air dengan tombak atau memburu binatang, akan mendapatkan hukuman ditusuk perutnya. Bukan hanya perut mereka yang ditusuk, tapi seluruh tubuh juga ditusuk sampai darah dan dagingnya hancur. Penderitaannya tiada tara, dan mereka kemudian dihidupkan lagi berulang-ulang. Penyiksaan ini akan diulang tiada hentinya. Neraka menelan pedang. Orang tanpa belas kasihan yang memakai pisau untuk melawan orang lain, atau yang ikut serta dalam perlawanan kelompok, atau yang menyerang dan memulai perang dengan negara lain, akan menderita dalam neraka ini setelah meninggal. Jika diperhatikan di dunia, pihak lemah jatuh ke tangan pihak yang kuat. Kompetisi memanas menjadi pertentangan. Pertentangan meningkat menjadi peperangan. Rakyat tidak berdosa mengalami penderitaan ini. Saat ini, bumi sudah menjadi satu kesatuan masyarakat. Menyerang dan merebut negara lain seharusnya tidak terjadi. Jika sudah melihat penderitaan mereka yang masuk ke neraka ini, kita harusnya menyadari betapa bernilainya kehidupan kita. Neraka pencabut lidah. Konflik terjadi karena banyaknya keluar kata-kata yang salah. Karma bicara menyebabkan perbuatan-perbuatan buruk. Hukumannya berbagai jenis dan mengerikan. Pada gambar ini, lidah ditarik dengan menggunakan rantai. Buddha bersabda, orang berlidah ganda, berniat baik dan jahat, sering mengkhianati di belakang orang lain. Orang yang menderita di neraka ini menjerit dan berteriak tiada henti. Setelah selesai dihukum di sini, mereka akan masuk ke dalam neraka cairan tembaga, di mana tenggorokan, jantung, paru-paru, usus dan lain-lainnya terbakar. Semua penderitaan ini hanya karena karma buruk yang disebabkan oleh ucapan. Mereka yang mencela Buddha atau orang suci, menciptakan isu dan juga konflik, atau mereka yang mencurangi orang tua dan menipu orang, tidak akan terlepas dari neraka pencabut lidah ini setelah meninggal. Neraka hukuman cambuk. Sekecil apapun seekor binatang, mereka tetap makhluk hidup. Sengaja mencambuk dan melukai binatang kecil atau menginjak semut.
Walaupun mereka tidak bisa bicara dan melawan, penderitaan mereka tidak berbeda dengan manusia. Orang yang tidak punya cinta kasih ini akan dihukum dan dipukuli setelah meninggal. Setiap perbuatan ada balasannya, seperti bayangan yang mengikuti. Kita harus mewaspadainya. Neraka cincangan. Manusia, untuk memenuhi nafsu kenyangnya, mereka suka makan daging berdarah. Mereka pun akan dipotong-potong setelah meninggal. Seperti dikatakan, pikiran adalah pelukis yang melukis karmanya sendiri. Setiap orang harus menerima akibat dari perbuatannya masing-masing. Neraka sedingin es. Menaruh makhluk hidup ke tempat dingin agar mati beku, seperti meletakkan ikan di ruang beku, atau membekukan orang begitu meninggal adalah perbuatan tidak baik. Mereka yang melakukannya akan dikirim ke neraka ini. Buku Yuzun Lunke mengatakan, mereka yang menggunakan kekuasaan untuk menganiaya orang lain atau merampas harapan orang lain dengan kejam akan dikirim ke neraka ini. Sekarang banyak orang menggunakan ancaman untuk melakukan pemaksaan. Setelah meninggal, mereka tidak akan mudah terbebas dari neraka ini. Begitu juga dengan orang yang suka minum minuman keras dan berzina, juga mereka yang tidak berbakti pada orang tua mereka. Neraka hantu kelaparan. Kemarahan akan menyebabkan begitu banyak hambatan. Orang jatuh ke neraka ini karena keserakahan mereka. Karena serakah, mereka tidak mau memberi. Hantu-hantu kelaparan ini menderita karena haus dan lapar, dan juga menderita karena terbakarnya tubuh mereka. Air matanya turun bagaikan hujan, menangis dengan menyedihkan. Seperti yang ditunjukkan gambar Bodhisattva Avalokitesvara yang welas kasih datang untuk memberikan sedekah makanan. Jika mereka merasa menyesal dan bertobat saat ini, mereka akan terbebas dari neraka hantu kelaparan. Neraka genangan darah. Yuli berkata, mereka yang waktu hidup suka membunuh makhluk hidup akan masuk neraka ini. Sangat kejam dan menyedihkan sekali melihat binatang dibunuh. Berbaring di genangan darahnya, mereka biasanya mati kehabisan darah. Betapa menderitanya. Bagaimana jika manusia yang dibunuh? Apakah kita tidak marah? Tidakkah kita ingin balas dendam? Yusun membicarakan orang yang menggunakan tipu muslihat untuk mencurangi dan mengambil harta milik orang lain. Misalnya, mereka yang menipu orang tua demi mengambil uang dan harta miliknya, dan menyebabkan orang itu hidup atau mati dengan menderita. Mereka melakukan dosa yang sangat berat, sama seperti hantu penghisap darah. Setelah meninggal, mereka akan masuk ke neraka ini untuk menebus dosa. Neraka semburan kotoran dan urin. Neraka ini dipenuhi dengan urin, kotoran, dan tembaga panas. Bukan hanya bau busuknya yang tak tertahankan, tapi juga ada ulat pada kotorannya. Dan kulit ulatnya sekeras baja. Ulat masuk ke dalam tubuh pendosa yang memakannya. Ulat itu kemudian memakan bibir lalu lidahnya. Seterusnya, tenggorokan, jantung, paru-paru, hati, usus kecil, usus besar, juga seluruh tulang dan dagingnya. Penderitaan ini akan berlangsung selamanya. Mereka yang suka memakan usus binatang atau melakukan perbuatan dosa saat mabuk, durhaka terhadap orang tua, atau menyakiti teman dan saudara, melakukan perzinahan, dan melalaikan tanggung jawab atau memakai kata-kata kasar, akan dimakan ke dalam neraka ini. Sementara ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, moralitas kita mengalami kemunduran. Kitalah yang menentukan apakah kita akan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Kita harus melakukan perbuatan dengan kesadaran. Aula ketiga, Aula Raja Songdi. Raja ini menguasai neraka tali hitam. Mereka yang masuk ke neraka ini karena memiliki pikiran-pikiran jahat, kebencian, kebodohan, dan suka membunuh. Mereka yang masuk ke neraka ini termakan oleh api panas dan juga terikat oleh tali hitam. Kemudian akan didorong ke lantai panas penuh pisau besi yang tajam. Selain itu, ada anjing dengan gigi besi memakannya.
tubuh mereka robek dan dimakan. Sangat mengenaskan dan suara jeritan membahana. Mereka tidak bisa keluar sampai karma mereka sudah bersih. Kalau terlahir kembali sebagai manusia, mereka biasanya lahir ke kelas terendah dan sering mengalami kehausan, juga kelaparan. Penderitaan di neraka ini melebihi neraka besar Huo. Setelah menebus dosanya di sini, apabila ada dosa lain, mereka akan dibawa ke neraka lain untuk menebusnya. Setelah melihat penderitaan di neraka, sadarlah agar jangan sampai masuk ke neraka. Neraka ditimpa pemberat. Mereka yang mematikan makhluk lain dengan menghancurkannya akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Contohnya, untuk mengkonsumsi makanan enak, orang menghancurkan daging atau ikan untuk dibuat kecap atau bakso. Banyak juga orang yang melakukan penipuan dan mencelakakan orang lain. Sekarang ini, banyak orang yang menipu orang tua, pihak lemah, wanita dan anak-anak, membuat orang lain hidup menderita dan tak berdaya. Mereka yang melakukannya akan masuk ke neraka ini. Neraka mengorek mata. Pembalasan neraka adalah saling berhubungan. Satu perbuatan salah mengakibatkan banyak dosa. Semakin banyak karma buruk, maka semakin banyak hukuman yang diterima. Mengorek mata hanya salah satu di antaranya. Yuzun berkata, mereka yang membuat dokumen palsu dan menjebak orang sehingga kehilangan harta benda miliknya akan masuk ke dalam neraka ini. Mereka yang berbuat salah akan masuk ke neraka tali hitam. Banyak dari mereka akan mengalami hukuman pengorekan mata. Neraka digantung terbalik. Jika seseorang senang menganiaya, seperti memaksa makhluk hidup jalan terbalik, atau menggantung ikan dan udang terbalik setelah berhasil menangkapnya, atau mereka yang memanggang babi, domba, sapi, ayam, dan juga bebek atau hewan lainnya akan dikirim ke neraka ini. Mereka yang memasang perangkap dan memburu binatang serta menggantungnya terbalik, atau mereka yang menculik dan melakukan perbuatan zina pada korbannya akan dimasukkan ke dalam neraka ini. Neraka pemotongan kaki. Yuzun berkata, mereka yang kuat dan menyiksa yang lemah, atau menggunakan kekuasaan untuk menganiaya orang lain, misalnya berlaku kejam pada bawahan dan pembantu, dan membuat hidup mereka menderita, akan dikirim ke neraka ini, di mana kaki mereka akan dipotong sebagai hukumannya. Neraka penghisap darah. Yuli berkata, siapa yang memakai kekuasaannya untuk korupsi, merebut harta benda dan makanan orang lain serupa dengan penghisap darah yang mengeksploitasi pihak lemah dan kecil. Setelah meninggal, mereka akan masuk ke neraka penghisap darah. Mereka akan diikat di ruangan penuh kelelawar. Mereka akan mati karena darahnya dihisap sampai habis. Mereka akan dihidupkan kembali ketika angin menyentuhnya. Dan mereka akan mengalami penderitaan yang sama berulang kali, sampai karma mereka sudah bersih. Kemudian mereka akan dimasukkan ke neraka lain untuk menebus dosa lain. Neraka belatung pemakan daging. Mereka yang melakukan perbuatan jahat dan tidak jujur akan dikirim ke neraka ini. Belatung beracun akan mengunyah daging mereka. Tiap bagian kulit, daging, dan seluruh tubuh mereka akan dimakan. Penderitaannya mengerikan seperti jantung ditusuk-tusuk, sementara kita masih hidup. Neraka menembus tulang rusuk. Yuli berkata, pejabat yang tidak setia dan menerima sogokan, atau yang tidak membela warganya sendiri, melarikan diri dari penjara dan merusak nama baik orang, memalsukan dokumen, dan membantu orang membatalkan janji pernikahan, mereka semua akan dikirim ke neraka ini. Zaman ini, kebebasan berbicara memiliki tingkat yang tak terbatas. Banyak pertikaian dan kehancuran disebabkan perusakan nama baik dan kritik. Ini membawa bahaya besar dan kekacauan dalam masyarakat kita. Mereka yang berprofesi membuat dokumen palsu atau menjadi saksi perceraian yang menghancurkan keluarga akan menderita di neraka menembus tulang rusuk. Neraka penarikan urat. Mereka yang suka makan urat binatang seperti urat sapi atau yang berdagang narkotika dan membujuk orang lain melakukan kejahatan akan dikirim masuk ke dalam neraka ini. Mereka yang di dalam neraka ini diikat di mesin besi.
dan uratnya dikeluarkan untuk menarik mesin besi tersebut. Prajurit neraka memecut mereka terus-menerus. Jeritan kesakitan mengisi seluruh udara. Yuzun juga berkata, siapa yang berpikiran kotor setelah melihat orang yang menawan, orang yang suka melakukan perzinahan, atau mereka yang mendorong orang lain untuk bercerai, dan juga orang yang mendorong seorang suami untuk melakukan perzinahan, akan masuk ke dalam neraka ini. Aula keempat, Aula Raja Lima Pejabat. Raja Lima Pejabat menguasai neraka besar He. Penderitaan di neraka ini lebih mengerikan daripada dua aula sebelumnya. Mereka yang masuk ke aula ini adalah mereka yang suka membunuh, mencuri, dan berbuat jahat di kehidupan silam mereka. Pendosa yang ada di neraka ini dibakar dengan api membara. Air mata api mengalir dari mata mereka dan membakar tubuh mereka. Prajurit Yama membuka tulang mata dan mengoreknya dengan besi dan memukuli para pendosa dengan besi panas. Membuka tubuh dengan besi panas, di mana lilin putih panas dimasukkan ke dalam tubuh mereka. Sementara di bagian luar terbakar api. Dengan panas yang luar biasa di luar dan dalam, penderitaan ini tidak tertahankan dan akan berlangsung bertahun-tahun sebelum dosa itu bersih. Jika orang itu terlahir kembali sebagai manusia, biasanya akan memiliki penyakit perut yang aneh, tubuhnya kurus kering, serta wajahnya pun buruk rupa. Neraka memotong pinggang. Di sini tempat pendosa yang sewaktu hidup menyamar sebagai pendeta atau utusan Tuhan. Mereka melakukan upacara untuk menipu uang dan harta milik orang lain. Yuzun berkata, mereka yang tidak menghormati Tuhan dan dewa-dewi akan dikirim ke dalam neraka ini. Yang menghancurkan lingkungan dan tidak menghargai sumber alam kita dianggap sebagai perbuatan yang tidak menghormati penguasa alam. Zaman sekarang orang tidak ada pemikiran menghormati alam semesta. Banyak sekali bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Misalnya, pembukaan lahan hutan, mencemari air dan juga tanah. Neraka pencabut lidah. Orang yang suka bicara dusta atau bohong, atau bicara kotor dan menjelekan, atau mereka yang sombong dan menjelekan kitab suci, atau yang iri hati, membenci, merusak nama baik orang, akan masuk ke dalam neraka ini. Lidah mereka akan ditarik oleh penjaga neraka dan dirobek dengan besi panas. Tenggorokan mereka ditusuk dengan tombak besi panas. Mereka ingin mati, tapi tidak bisa. Penderitaan mereka tiada tara dan akan berlangsung lama. Jika terlahir sebagai manusia lagi, kebanyakan menjadi cacat. Pahamilah betapa menderitanya pembalasan karma ucapan di neraka. Neraka air mendidih. Orang yang semasa hidup suka makan hidangan laut segar akan masuk ke neraka ini. Sebagian orang senang makan hidangan laut segar. Mereka melempar ikan hidup langsung ke air mendidih dan menyaksikan ikan itu berusaha keras untuk kabur. Makhluk laut itu kemudian menjadi santapan lezat mereka. Pikirkan, untuk kesenangan semata, kita akan mengalami penderitaan yang sama di neraka. Apakah itu sepadan? Mereka yang membunuh ayam, bebek, sapi dan domba untuk mempermudah mencabut bulu, binatang itu seringkali dimasukkan ke dalam air mendidih. Penderitaan binatang ini sangat besar, demikian pula kebencian mereka. Orang-orang itu akan merasakan penderitaan yang sama. Pikirkanlah hal ini matang-matang. Neraka mengupas kulit. Orang yang masuk neraka ini biasanya suka menguliti binatang semasa hidupnya. Misalnya, pembunuh ular yang mengupas kulit ular hidup-hidup untuk memakan daging dan meminum darah segar mereka, atau mereka yang melakukan penyiksaan terhadap makhluk hidup lain akan dikirim masuk ke dalam neraka ini. Juga mereka yang suka mempermalukan orang lain dan membuat mereka hidup dalam penderitaan. Semua orang yang disebutkan tadi akan masuk ke neraka ini. Neraka gilasan kereta beroda api. Neraka ini juga dinamakan neraka kereta api. Mereka yang sewaktu hidup memotong makhluk hidup lain, menyiksa anak-anak tiri, atau membunuh, mencuri, dan juga berzina, akan masuk ke neraka ini setelah meninggal.
Merupakan tragedi jika sebuah keluarga tidak dapat berkumpul. Anak-anak tidak berdosalah yang paling menderita. Mereka sudah tidak memiliki kasih sayang orang tua mereka. Jika mereka harus mengalami siksaan orang tua tiri lagi, penderitaan mereka semakin dalam. Pada dasarnya hati manusia adalah baik. Semua orang memiliki hati yang penuh cinta kasih. Orang membentuk keluarga karena perjodohan di kehidupan sebelumnya. Kehidupan manusia hanyalah beberapa puluh tahun saja. Seorang penyiksa masa ini mungkin akan menjadi pihak yang lemah di masa depan. Pembalasan akan tiba dan akan terlambat untuk menyadarinya. Neraka pohon pedang. Pohon di neraka ini sangat tinggi dengan cabang yang panjang. Penjaga neraka menarik tangan pendosa naik ke atas pohon pedang dan melemparkannya ke bawah hingga pedang menusuk dan merusak tubuh mereka. Mereka yang mengabaikan keluarga sendiri dan berselingkuh dan membuat pasangan mereka hidup menderita akan dikirim ke neraka ini. Saat pendosa melihat ke atas pohon, mereka hanya melihat wanita cantik bertubuh memikat dan menggoda. Pendosa yang melihatnya langsung naik ke atas pohon pedang. Daun pohon setajam pedang mengiris dan memotong daging mereka, memutuskan tulang dan menghancurkannya hingga tubuh mereka menjadi berkeping-keping. Setelah dihidupkan dengan angin karma, mereka akan naik ke pohon itu lagi karena melihat wanita penggoda, hanya untuk mendapati diri mereka jatuh lagi. Tertipu karma, mereka biarkan gairah mengendalikan diri dan langsung naik ke pohon. Dan lagi, pohon mengiris daging, memotong urat, dan menghancurkan tulang, sampai seluruh tubuh mereka hancur teriris-iris. Mereka naik dan menuruni pohon secara berulang-ulang dan juga mengalami penderitaan berulang kali. Pembalasan semacam ini seharusnya membuat semua orang takut. Dari sini kita tahu, hukuman dari perbuatan seksual ada begitu banyak. Kehidupan kita tidak panjang, kenapa kita tidak memanfaatkannya sebaik mungkin untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan bagi semua orang? Neraka memanah mata. Memperlakukan orang tua dengan kasar adalah perbuatan terburuk yang dilakukan seorang anak. Di usia yang sudah senja, orang tua seperti lilin yang ditiup angin akan merasa sedih jika anaknya durhaka seperti ini. Berbakti paling utama dari berbagai kebajikan lainnya. Berbakti adalah paling mendasar dari menjadi manusia, merupakan dasar dari pendidikan keluarga. Dengan berbakti, kita memberikan teladan bagi anak-anak kita. Pendidikan sekarang ini tak mengutamakan moral dan norma. Anak-anak hanya tahu belajar, tidak tahu bersyukur pada orang tua. Sejak lahir, orang tua memberikan yang terbaik bagi mereka. Jika anak terlalu dimanja sejak kecil, dia akan tumbuh membangkang dan tidak akan berbakti. Siapa yang menyebabkan semua ini? Kitab 3 berkata, jika anak tidak diajar, maka itu salah orang tua. Jika tak dididik sejak kecil, mereka akan menjadi anak tidak berbakti saat dewasa. Orang yang telah membersihkan karmanya di neraka ini dan terlahir jadi manusia kembali akan menjadi buta, bungkuk, dan berumur pendek. Mereka yang masuk ke neraka ini selamanya berada dalam kegelapan. Kalau terlahir sebagai manusia, mereka tetap tidak bisa melihat terang. Neraka siksaan lutut. Yuzen berkata, siapa yang merebut harta milik orang lain dan menyebabkan masalah, kekacauan, dan pertikaian antar saudara akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Di zaman ini mudah bagi anggota keluarga untuk saling memusuhi dengan memperebutkan warisan keluarga untuk menjadi milik mereka. Ketika kita mewarisi sesuatu dari nenek moyang, mereka seharusnya bersyukur dan terus mengharumkan nama baik nenek moyangnya. Aula kelima, Aula Raja Neraka. Raja Neraka memimpin neraka teriakan ini. Mereka yang masuk ke sini adalah pembunuh, pencuri, orang yang suka berbuat jahat, dan suka mabuk-mabukan.
Penderitaan di sini lebih mengerikan dari neraka sebelumnya. Pendosa yang dihukum di sini tidak dapat berhenti berteriak keras. Karena itulah neraka ini disebut neraka teriakan. Apabila mereka dilahirkan kembali, mereka biasanya menderita penyakit yang berhubungan dengan darah, atau terlahir miskin, atau berada di negeri yang kejam. Mereka yang dibawa ke sini biasanya sudah ke neraka lain sebelumnya, dan telah merasakan penderitaan begitu lama. Mereka yang sudah bersih karmanya akan diizinkan untuk reinkarnasi. Mereka yang karmanya lebih buruk, dikirim ke neraka lain lagi untuk membersihkan karma mereka. Menara memandang kampung halaman. Menara memandang kampung halaman panjangnya 8.000 mil dan penuh dengan orang yang terikat dengan dosa-dosa mereka. Setelah mendaki menara memandang kampung halaman ini, mereka menanti bertemu orang kesayangan yang tidak dapat mereka temui lagi. Mereka hanya melihat keadaan yang menyedihkan. Contohnya, kuil keluarga sudah hancur dan tradisi moral keluarga sudah menghilang. Para penagih hutang datang menagih hutang, sementara jenazah mereka belum sempat dimakamkan. Warisan keluarga menjadi rebutan. Api melahap harta dan kekayaan keluarga yang kaya raya. Putri tercinta dianiaya dan dipaksa menjadi pelacur. Menyaksikan ini merupakan pengalaman menyakitkan bagi pendosa di menara memandang kampung halaman. Neraka pencabut usus dan pemotong jantung. Yuli berkata, mereka yang menghalalkan segala cara menipu publik demi ketenaran dan keuntungan, bahkan yang lebih buruk, membalas kebaikan dengan air tuba. Orang demikian yang tanpa hati nurani akan dikirim ke neraka ini setelah meninggal. Juga mereka yang tampak sopan tapi melakukan pemerkosaan, mungkin mendapatkan kenikmatan sesaat. Namun mereka akan membayar mahal setelah meninggal. Usus mereka akan dicabut dan jantung mereka akan dipotong. Neraka Gunung Pisau. Dalam neraka ini ada pisau dan belati di mana-mana. Pendosa akan dilempar dari atas. Usus mereka akan tercabik dan darah mengalir kemana-mana. Mereka yang merusak tempat ibadah atau menghujat nama baik orang-orang suci, setelah meninggal, mereka akan masuk ke dalam neraka ini. Yusen berkata, siapa yang menipu orang lain dengan barang palsu, atau menipu wanita yang bodoh maupun berpendidikan, bahkan sampai membuatnya meninggal, akan masuk ke dalam neraka ini. Pada zaman ini banyak sindikat orang-orang yang mengambil keuntungan dari kelemahan alami manusia. Mereka menipu orang dengan berbagai cara, seperti membuat produk atau obat-obatan palsu demi keuntungan materi. Orang biadab ini tidak tahu betapa mengerikan pembalasannya nanti. Neraka pedang terbang dan batu api. Pedang terbang dan batu api berjatuhan dari langit di neraka ini. Para pendosa akan terpotong dan hancur berkeping-keping. Pendosa masuk ke sini karena menindas orang lemah, atau menyebabkan peperangan, atau mengutuk dan menjelek-jelekan bumi dan langit. Mereka akan masuk ke neraka ini setelah mereka meninggal. Aula ke-6, Aula Raja Bianceng. Raja Bianceng memimpin neraka jeritan. Penderitaan di neraka ini jauh lebih berat dari yang sebelumnya, karena tingkat pembunuhan, pencurian, tindakan yang sesat yang dilakukan lebih serius daripada sebelumnya. Karena itu hukumannya sepadan dengan perbuatan dan penderitaannya lebih menyakitkan. Mereka menjerit keras kesakitan setiap kali mengalami siksaan. Karena itulah neraka ini disebut neraka jeritan. Di sini hukuman untuk ucapan yang kasar lebih berat, dan waktu hukuman lebih lama dibandingkan di neraka lain. Siksaannya lebih mengerikan dan penderitaannya melebihi pikiran manusia. Neraka memaku tenggorokan. Neraka ini adalah untuk mereka yang melakukan perzinahan. Orang-orang bodoh yang terbelenggu hati dan gairah mereka dan melakukan perzinahan akan menerima balasannya di sini. Sangat tidak sepadan.
Siapa yang berkata kotor akan dipaku tenggorokannya dengan paku yang panas membara. Saat karma buruknya habis dan lahir menjadi manusia, mulutnya akan berbau. Ini merupakan sisa dari dosanya. Neraka tumbukan pilar. Mereka yang membantai binatang atau menangkap ikan sebagai mata pencarian akan menerima balasannya di sini. Pendosa akan dimasukkan ke dalam air, dan penjaga neraka akan menumbuk pendosa memakai pilar, sampai daging dan darah mereka hancur menjadi satu. Neraka penggilingan. Pria yang berzina atau memiliki banyak istri atau sering mengunjungi pelacur akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Mereka yang semasa hidup senang memiliki banyak wanita, setelah meninggal mereka akan digiling menjadi daging cincang. Pembalasan akan perbuatan zina mereka sangat mengenaskan. Neraka pemotongan kepala. Orang yang berpendidikan tinggi yang memakai ilmunya untuk merugikan orang lain, contohnya menyebarkan tindak kekerasan dan pornografi, atau orang berkuasa yang menggunakan jabatan untuk menindas orang lain, misalnya berbuat semena-mena dengan kekuasaan untuk menindas orang benar. Orang yang mampu ini menggunakan kemampuannya untuk merugikan orang lain, yang mempunyai kedudukan tinggi hanya memikirkan keuntungan sendiri. Mereka semua akan masuk ke neraka ini. Media masa sekarang menyebarkan tindak kekerasan dan pornografi. Ini merusak pikiran orang-orang muda, merugikan masyarakat dan merusak adat istiadat yang baik. Mereka yang melakukan ini akan masuk ke neraka ini. Neraka gigitan harimau. Orang yang tidak puas makan makanan yang dimasak, membuat perangkap untuk menangkap binatang liar seperti babi hutan, rusa, dan monyet. Mereka yang suka makan binatang akan masuk ke neraka ini setelah meninggal dan akan menjadi santapan harimau. Wanita hamil menggugurkan kandungannya dengan obat akan menerima hukuman ini. Di zaman ini di mana moralitas menurun, banyak sekali perempuan-perempuan muda melakukan aborsi. Mereka tidak tahu betapa mengerikannya neraka gigitan harimau. Neraka kerbau api. Yuzen berkata bahwa kerbau, kuda, dan anjing banyak berjasa bagi peternakan dan petani. Saat mereka tua, majikannya yang tanpa belas kasihan akan berusaha memotong atau menjualnya demi keuntungan. Perbuatan ini sangat tidak manusiawi. Orang-orang seperti ini akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Neraka pemakan ginjal. Yuzen berkata, bagi mereka yang memiliki rumah tangga, namun ingin istri muda atau anak perempuan sebagai selir, atau yang menciptakan penipuan pada orang lain, atau menyebabkan kehancuran rumah tangga atau meninggalnya anggota keluarga, akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Aula ketujuh, Aula Raja Taisan. Raja ini memimpin neraka api yang panas membara. Inilah neraka bagi mereka yang melakukan kejahatan yang sebelumnya dibicarakan, seperti pembunuhan, pencurian, pikiran dan tindak kejahatan, senang minuman keras dan bicara dusta, dan sama sekali tidak merasakan penyesalan. Mereka akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Penderitaan di neraka ini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Api yang membakar di sini tidak pernah berhenti. Mereka yang karmanya sudah bersih akan menghabiskan 300 kehidupan di alam hantu kelaparan, lalu 200 kehidupan di alam binatang. Setelah itu, apabila mereka mendapatkan wujud manusia lagi, mereka akan lahir sebagai anak yang tak hormat, yang tak punya penyesalan, atau malu atas perbuatan salah. Mereka akan dibenci dan berkelakuan seperti binatang. Tangan dan kaki mereka sangat kasar, dan selama hidup tidak akan mampu, bahkan hanya untuk membeli makanan. Selama hidup tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Neraka ini dikelilingi api besar dan panas. Dalam neraka ini mereka akan dipotong dan dibakar. Merasakan kesakitan luar biasa dari lahir sampai mati, dan dari mati sampai lahir. Neraka pencabut lidah dan penusuk pipi. Yuzen berkata, orang yang suka menuliskan kata-kata dusta, mencelakai orang dengan membuat tuntutan yang tidak perlu,
membuat rencana licik dan memutarbalikkan fakta, menipu dan memeras uang orang, atau menyebabkan orang mati karena ketidakadilan, akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Di zaman ini, orang memalsukan dokumen untuk memanipulasi fakta, mengeluarkan tuntutan, mengancam, dan memeras orang lain demi uang, atau membuat orang meninggal karena ketidakadilan. Semua orang ini akan menerima balasannya setelah meninggal dan jatuh ke neraka pencabut lidah dan penusuk pipi. Neraka jongkok menahan batu. Yuzhen berkata, wanita galak yang bertindak kasar, atau yang berbuat curang, atau membunuh demi uang, atau mereka yang tidak menghormati guru dan tidak berterima kasih pada orang tua, atau yang tidak berbakti, akan masuk ke dalam neraka ini. Neraka gigitan anjing dan serigala. Mereka yang memulai pertikaian atau masalah untuk mempertahankan kedudukan, atau yang tidak memiliki kesetiaan dan kebaikan hati, akan masuk ke sini. Pepatah Cina menggambarkan orang kejam yang tak berhati nurani, sama seperti punya jantung serigala dan paru-paru anjing ganas. Orang ini menikmati kekayaan dan kekuasaan, namun setelah meninggal akan digigit oleh anjing liar dan serigala. Sendi dan tulang mereka akan lepas dan hancur. Pembalasan ini terlalu mengerikan untuk dipahami. Neraka minyak mendidih. Orang yang suka menggoreng daging makhluk hidup, memulai kebakaran di gunung atau hutan, atau membakar hewan di atas api, akan menderita dalam neraka ini setelah meninggal. Orang zaman sekarang ingin membuka lahan di daerah gunung atau hutan, seringkali menggunakan api atau peledak untuk mengosongkan lahan. Ini bukan hanya merusak lingkungan alam, tapi juga membunuh ribuan kehidupan. Mereka yang suka berjalan-jalan atau barbeque di hutan dapat memulai kebakaran secara ceroboh. Mereka yang membunuh makhluk lain dengan cara ini akan masuk ke neraka ini. Neraka timbangan. Pedagang yang menipu konsumen dan mengambil keuntungan dari orang lain, atau tidak jujur dalam bisnis dan menolak membayar hutang mereka, dan secara sengaja membuat bangkrut perusahaan tanpa alasan yang benar, atau tidak mengembalikan barang milik orang lain, akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Neraka bola besi. Dalam Sutra Sitigarbha dikatakan, mereka yang jatuh ke neraka ini merasakan penderitaan di mana mereka menelan bola besi saat lapar dan meminum cairan besi ketika haus. Semua makhluk yang ada di neraka tidur di atas besi panas, mulut dibuka dengan tang, dan bola besi panas akan dipaksa masuk ke dalam mulut mereka. Bola itu membakar bibir, lidah, tenggorokan, dan usus mereka. Saat keluar dari tubuh, bola ini masih panas membara. Proses ini diulang tanpa henti dan sakitnya luar biasa. Aula ke-8, Aula Raja Dusi. Raja Dusi memimpin neraka api. Penderitaan yang disebabkan neraka ini tidak pernah berhenti. Dari dasar sampai langit-langit api membara membakar, selalu menyala selamanya. Pendosa di neraka ini dibakar terus-menerus. Mereka akan menderita dan mendidih sampai mati, lalu dihidupkan kembali di neraka yang sama. Setelah karma buruknya habis, mereka akan masuk ke alam hantu kelaparan dan alam binatang, di mana mereka lapar dan haus, bahkan saling memakan. Akan sulit bagi mereka menjadi manusia setelah ribuan tahun penderitaan semacam itu. Walau jadi manusia pun, mereka mudah marah dan berumur pendek. Itulah sisa dari pembalasan dosa mereka. Penderitaan di neraka ini lebih parah dibanding sebelumnya. Penyebab utamanya mirip, tapi perbuatannya jauh lebih buruk. Karena itulah pembalasannya juga lebih berat. Neraka padang terbakar. Orang yang membakar atau menyuruh orang membakar rumput, atau membuat lubang untuk membuat perangkap dan membunuh tikus, nyamuk, dan juga semut, akan masuk ke dalam neraka ini. Orang sering gunakan listrik atau pengasapan untuk membunuh serangga. Dan untuk mempermudah, orang sering membakar rumput liar tanpa menyadari banyaknya makhluk kecil hidup di tanah yang akan mati ikut terbakar.
kita harus menyadari ini adalah tindakan pembunuhan yang serius. Selain itu, banyak orang menggunakan pengasapan dan juga racun untuk membasmi semut dan juga serangga. Ini merupakan karma yang sangat buruk. 3 hari sebelum melakukan aktivitas seperti ini, berdoalah dengan tulus pada Bodhisattva Avalokitesvara untuk melindungi makhluk kecil tersebut supaya terhindar dari bahaya. Menurut sutra mengenai sebab akibat, dokter yang tidak mampu dan memperburuk kondisi pasien juga akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Neraka papan paku atau paku baja. Mereka yang semasa hidup melakukan korupsi, penipuan, atau menerima sogokan dan menindas orang miskin, serta memotong gaji tanpa belas kasihan, dan memperlakukan orang lain dengan kejam, atau menghasut dan membuat tuntutan hukum, akan masuk ke neraka ini untuk merasakan penderitaan paku yang tajam. Neraka gergaji. Orang yang menipu atau mencuri uang dari orang lain, tidak mempercayai atau memiliki pandangan salah mengenai dharma akan masuk ke neraka ini. Pendusta yang menipu dan mencurangi orang demi keuntungan atau kesenangan akan dihukum dengan cara yang sama. Tubuh mereka akan dipotong seperti kayu, dan sakitnya tidak tertahankan. Neraka ular besi. Orang bodoh yang membenci dan merendahkan nilai menyumbang, yang menghasut orang agar tidak menyumbang dan pelit, dan yang menentang hukum sebab akibat, akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Buddha bersabda, menyumbangkan uang akan membawa rezeki, mengajar akan menghasilkan kebijaksanaan, dan menyumbang tanpa pamrih akan memberikan kita kesehatan dan umur panjang. Hukum sebab akibat juga berlangsung selama beberapa kali kehidupan. Berbuat baik akan mendapatkan pahala baik, berbuat jahat akan mendapatkan pahala buruk. Mereka yang berbuat baik namun belum mendapatkan pahala baik, atau yang berbuat jahat tapi belum mendapatkan hukuman, berarti masih menjalani pembalasan dari kehidupan mereka sebelumnya. Neraka cairan besi. Di neraka ini cairan besi dimasukkan ke mulut pendosa. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tubuh mereka langsung terbakar. Suara jeritan kesakitan terdengar di mana-mana. Ini akibat langsung dari perbuatan jahat yang kita perbuat di masa silam, terutama kejahatan yang dilakukan mulut. Waspadalah, mulut adalah pintu menuju karma buruk dan karma baik. Neraka anjing api. Mereka yang memelihara ulat sutra semasa hidup akan masuk ke neraka ini. Orang yang menggoreng makhluk hidup dan memberi binatang kecil sebagai santapan macan atau harimau akan masuk ke neraka ini setelah meninggal, untuk merasakan gigitan dan injakan anjing api. Sama seperti alam menyediakan untuk semua makhluk hidup, kita juga harus memiliki belas kasih pada semua binatang. Aula ke-9, Aula Raja Pingdan. Raja Pingdan memimpin neraka yang paling besar, neraka Avisi. Juga disebut neraka tidak terhingga. Penderitaan di neraka ini jauh lebih berat daripada neraka sebelumnya. Orang yang membunuh ayah atau ibunya dan melakukan kejahatan yang serius, karena keserakahan, kemarahan, dan ketidakpedulian mereka akan masuk ke neraka Avisi. Neraka ini terdiri dari lapisan aula hukuman dengan api di sekelilingnya. Pendosa di sini telah melakukan perbuatan yang sangat kejam semasa hidupnya. Jadi di sini mereka harus mengalami penyiksaan yang paling berat. Selain dibakar, mereka akan dikirim ke tempat beku, di mana angin dingin yang bertiup memotong mereka seperti pisau. Rasa sakitnya tidak bisa dibayangkan. Semua hukuman adalah hasil dari karmanya. Ada 16 neraka kecil di mana penderitaannya semakin berat karena tingkat kejahatan yang berbeda-beda. Waktu yang diperlukan untuk membersihkan karma juga berbeda-beda, dan pada saat itu barulah pendosa itu dapat pergi. Neraka lebah dan kalajengking.
Yuzhen berkata, siapa yang memiliki kekuasaan dan kekayaan, tapi melakukan kejahatan dan kekejaman, atau yang menggoda anak perempuan yang belum menikah, yang berpura-pura mematuhi peraturan, yang tidak menjadi teladan yang baik, dan menghasut orang melakukan kejahatan, akan masuk neraka ini setelah meninggal. Masyarakat saat ini menyimpan banyak sikap mencurigai, dan tidak mematuhi peraturan dengan melakukan perbuatan jahat. Ini merupakan contoh mengapa orang masuk neraka. Neraka ular berbisa. Yuzhen berkata, neraka lebah dan kalajengking. Dan neraka ular berbisa menghukum mereka yang tak punya rasa malu. Orang yang penuh kebencian juga masuk neraka ini setelah meninggal. Mereka yang tidak tahu malu mudah sekali melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Mereka yang penuh kebencian bertindak tanpa logika dan menyebabkan karma buruk. Mereka akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Neraka pencabut otak. Siapa yang bersikap angkuh terhadap orang tua dan guru, yang mengajari orang cara melakukan hal yang salah, atau menyebabkan penderitaan pada makhluk lain, seperti menangkap makhluk hidup dengan memegang kepalanya, sehingga membuat mereka ketakutan dan menderita, akan dikirim ke neraka ini setelah meninggal. Neraka bukit berbatu paku berdiri. Yuzhen berkata, siapa yang tidak setia pada atasannya dan yang melakukan perbuatan tanpa membatasi diri sehingga mencelakakan atasannya akan masuk ke neraka ini. Siapa yang menebang pohon dan juga merusak lingkungan atau yang mengganggu alam akan masuk ke neraka ini. Neraka santapan gagak. Yuzhen berkata, siapa yang membunuh karena rasa benci dan melimpahkan kesalahannya, atau orang yang angkuh dan melakukan zina, atau yang ikut bekerja sama untuk membunuh orang, akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Pendosa di sini akan dicabik-cabik oleh gagak besi dan akan menderita berulang-ulang kali dalam neraka yang sama. Neraka hujan jarum. Di neraka ini, jarum turun bagaikan hujan dari atas. Sekujur tubuh pendosa akan tertusuk jarum-jarum halus, sementara mereka berteriak kesakitan. Orang-orang ini melakukan karma yang sangat buruk, karena sering menggunakan kata-kata dusta, atau menggunakan obat-obatan untuk menggugurkan kandungan. Inilah sebabnya mereka masuk ke neraka ini. Aula ke-10. Aula Raja Juanlun. Aula ini menghadap dunia kita yang sudah kotor, dan raja ini menguasai seluruh jiwa yang dibawa kemari dari aula-aula lainnya. Raja ini akan menjatuhkan keberuntungan atau kesialan dari tiap jiwa sebelum mengirim mereka ke 4 benua besar untuk dilahirkan kembali. Bergantung dari jumlah perbuatan baik dan buruknya, jiwa-jiwa ini akan menyeberangi berbagai jenis jembatan, entah jembatan emas, perak, giok, batu atau kayu, untuk dilahirkan kembali. Daftar nama dibuat dan dikirim ke aula pertama untuk pendaftaran. Sebelum jiwa-jiwa itu dikirim ke kota Fengdu, kemudian dibagi lagi menjadi panjangnya umur, atau perubahan karma baik dan karma buruk mereka. Keseluruhan proses ini diatur dengan hati-hati. Orang-orang dalam gambar ini telah melakukan perbuatan baik. Mereka dikagumi baik oleh manusia maupun penghuni surga. Raja Juanlun menyambut mereka dengan sopan setelah mereka meninggal. Berbuat baik akan mendapatkan pahala baik. Mereka akan terlahir lagi di keluarga yang baik atau keluarga kaya. Singkatnya, yang berbuat baik akan mendapatkan pahala baik. Yang berbuat jahat akan mendapatkan pahala jahat. Hukum sebab akibat berfungsi tanpa cacat. Melakukan perbuatan baik akan menimbun kebajikan. Siapa yang senang memberi dan membantu orang lain, yang selalu mengikuti prinsip moral, yang berbakti pada orang tua, yang menghormati guru dan orang yang lebih tua, dan berbelas kasihan, tidak membunuh makhluk hidup, akan meninggal dengan damai, dan terlahir kembali ke alam surgawi atau alam manusia. Apa yang mereka lakukan di kehidupan sekarang, menentukan keadaan mereka di kehidupan selanjutnya. Ini bukanlah sesuatu yang diatur dewa-dewi di surga. Semua orang memiliki sebab akibatnya masing-masing.
ada alasan mengapa mereka kaya atau miskin. Jadi jangan iri pada yang kaya atau merasa marah karena kita tidak kaya. Setelah memahami hukum sebab akibat, berdamailah dengan diri sendiri dan berusaha untuk memenuhi tanggung jawab kita. Karena telah dikatakan kaya atau miskin, berbuatlah sesuai dengan keadaan diri masing-masing. Bertanggung jawab tanpa mengeluh adalah cara membersihkan karma seseorang. Sudah terlambat bagi orang yang berada di atas jembatan untuk menyesal. Setelah meninggalkan hidup dan naik ke jembatan, mereka akan dipimpin karma mereka menuju kebahagiaan atau kesengsaraan. Untuk lahir menjadi binatang, hantu atau manusia, mereka akan merasakan penderitaan kelahiran kembali. Pengikut sutra yang berbuat jahat akan dikirim ke pondok Mengpo terlebih dahulu. Yuli berkata, Raja Neraka sulit menjatuhkan hukuman kepada para pendosa yang melafal sutra dan mantra. Jadi mereka akan dikirim dulu ke pondok Mengpo dan diberikan sup pelupa roh. Mereka lalu dilahirkan kembali, tapi akan meninggal dalam usia muda. Setelah melupakan sutra dan mantra yang telah dipelajari, barulah mereka dijatuhi hukuman. Yuli berkata, Kaisar Langit Giok meminta Mengpo untuk menjadi Dewi Kegelapan dan mendirikan pondok pelepasan neraka. Mereka yang akan dilahirkan kembali dikirim ke sini untuk meminum sup, agar mereka lupa segala sesuatu dari kehidupan sebelumnya. Setelah meminumnya, baru mereka akan dilahirkan kembali. Setelah meminumnya, orang yang baik akan dilahirkan menjadi manusia yang lebih bijaksana dan lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka yang berpikiran jahat akan menjadi manusia bodoh, lemah, dan lelah. Mereka memiliki motivasi untuk memulai dari awal menjadi manusia yang lebih baik. Sangat sukar untuk dilahirkan menjadi manusia. Dalam Dharma Buddha telah dikatakan, sangat sulit untuk dilahirkan kembali menjadi manusia. Kita harus menghargai kesempatan berharga ini dan memanfaatkannya dengan baik. Penderitaan di 6 alam terlalu sulit untuk diterima, karena telah menderita begitu lama tanpa menyadarinya. Dan karena kita telah mengenal ajaran-ajaran Buddha, ini bagai lampu yang menerangi ruangan gelap gulita. Hargailah setiap saat dan belajarlah dengan rajin agar kita bisa terlepas dari penderitaan kelahiran kembali. Kebanyakan nama yang ada di daftar kelahiran kembali akan dilahirkan kembali dalam wujud lebih rendah daripada manusia. Raja Setan akan melihat kebanyakan dari nama itu akan masuk ke alam binatang atau alam hantu. Melihat banyaknya jumlah binatang, sudah jelas kesempatan dilahirkan kembali menjadi manusia sangat jarang. Raja Setan mengibaskan ranting poplar dan jiwa akan dilahirkan kembali. Ribuan jiwa akan dilahirkan kembali menurut karma mereka masing-masing, entah sebagai manusia atau jenis binatang lainnya, termasuk burung, hewan buas, atau bahkan cacing. Mereka akan memasuki putaran kelahiran kembali yang tanpa akhir. Matahari pagi bersinar dan dunia cerah. Pahala baik maupun buruk adalah hasil perbuatan kita. Setelah menyelesaikan hukuman di neraka, kehidupan baru akan lahir dan akan ada fajar yang baru. Kitab 3 berkata, sifat alami manusia itu murni dan baik. Kita lakukan banyak perbuatan buruk karena kebiasaan kita yang tercemar, bukan karena sifat dasar manusia. Sulit terlahir jadi manusia, namun sekarang kita dalam wujud manusia. Lebih sulit mendengar Buddha Dharma, namun kita sudah dengar. Kita harus menghargai masa kita dalam hidup ini, memanfaatkannya dengan baik agar terlepas dari kelahiran kembali. Taiseng berkata, kita yang menciptakan bencana dan kebahagiaan. Jadi kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Setelah melihat lukisan gambaran neraka, kita dapat merasakan kengeriannya dan menyadari orang dikirim ke neraka karena perbuatan salahnya. Walaupun dharma itu hampa, namun karma tidak hampa. Apa yang bisa kita lakukan setelah melakukan begitu banyak karma buruk? Buddha mengajarkan kita untuk bertobat dengan sungguh-sungguh
dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan demikian kita bisa membersihkan kesalahan kita. Terakhir, mari kita semua menuruti ajaran Buddha. Lakukan semua yang baik dan hindari semua yang buruk. Waktu melukis, sang pelukis merasakan berkat Buddha dan Bodhisattva. 3 kali beliau bermimpi akan Bodhisattva. Dan pada penyelesaian lukisan, dia bermimpi melihat semua raja dari 10 aula neraka. Bersama Bodhisattva semua merayakan dan saling menyalami. Karena itulah dia melukiskan 3 gambar di sini di akhir lukisan.